Hai sahabat kuliner, tahukah kamu banyak makanan yang kita anggap kuliner Nusantara ternyata punya jejak panjang dari budaya China. Tanpa kita sadari, banyak makanan yang sehari-hari kita konsumsi adalah hasil dari perjalanan budaya. Salah satunya adalah akulturasi antara budaya kuliner China dan Nusantara. Sejarah mencatat hubungan antara masyarakat China dan Nusantara sudah terjalin sejak ratusan tahun yang lalu. Sejak berabad-abad lalu, jauh sebelum Indonesia merdeka, para pedagang China telah berlayar dan singgah di berbagai wilayah Nusantara. Mereka datang melalui jalur perdagangan maritim dan menetap di kota-kota pelabuhan seperti Batavia, Semarang, Surabaya, Palembang, hingga Makassar. Kedatangan mereka bukan hanya membawa komoditas dagang, tetapi juga membawa tradisi hidup, nilai budaya, dan tentu saja makanan. Pada awalnya, kuliner China hanya dikonsumsi oleh komunitas mereka sendiri. Namun, seiring bertambahnya waktu, terjadi interaksi sosial dengan masyarakat lokal. Dari sinilah proses akulturasi mulai terbentuk. Akulturasi adalah percampuran dua budaya yang saling memengaruhi tanpa menghilangkan identitas aslinya. Dalam dunia kuliner, akulturasi terjadi melalui bahan, teknik memasak, hingga cita rasanya. Teknik memasak khas China seperti menumis cepat, mengukus, dan merebus bertemu dengan kekayaan rempah Nusantara seperti bawang merah, bawang putih, cabai, ketumbar, hingga kemiri mulai digunakan untuk memperkaya rasa. Salah satu contoh paling nyata adalah bakmi. Asalnya dari mie gandum China, tetapi di Indonesia berkembang menjadi berbagai varian lokal. Ada bakmi Jawa, bakmi godok, hingga mie ayam dengan kuah gurih yang disesuaikan dengan selera Nusantara. Kemudian ada capcay yang berasal dari istilah capcoy, yang berarti aneka sayuran. Di Indonesia, capcay tidak hanya berisi sayuran, tetapi juga dimasak dengan kuah yang lebih kaya rasa dan bumbu yang lebih kuat. Tak kalah menarik, ada lumpia Semarang. Kuliner ini menjadi simbol akulturasi budaya yang nyata. Kulit lumpia khas Cina dipadukan dengan rebung, telur, dan daging yang diolah sesuai dengan cita rasa lokal. Bukan hanya soal rasa, akulturasi kuliner juga dipengaruhi oleh nilai sosial dan kepercayaan masyarakat Nusantara. Beberapa bahan yang disesuaikan seperti penggunaan daging halal. Dari sinilah lahir kuliner peranakan, makanan hasil pencampuran budaya China dan lokal.
yang kini justru dianggap sebagai bagian dari kuliner Indonesia. Menariknya, proses akulturasi ini tidak terjadi secara instan. Ia tumbuh perlahan melalui generasi ke generasi, melalui dapur rumah, warung kecil, hingga restoran besar. Makanan menjadi media yang paling jujur untuk bercerita tentang sejarah. Ia merekam pertemuan budaya, proses adaptasi, dan upaya hidup berdampingan. Hari ini kita mungkin menyantap bakso, mie ayam, ataupun capcay tanpa berpikir panjang. Padahal di dalam setiap suapan tersimpan cerita tentang perjalanan manusia, perbedaan, dan toleransi. Kuliner China di Nusantara bukan hanya sekedar hasil pengaruh luar. Ia adalah bukti bahwa budaya bisa saling bertemu, saling mengisi, dan melahirkan identitas yang baru. Dan mungkin lewat makanan kita bisa belajar satu hal penting, bahwa perbedaan tidak selalu memisahkan dan kadang justru memperkaya. Sampai jumpa di kuliner lokal selanjutnya.